baik setelah pemaparan yang diberikan pada slide sebelumnya, hipnokonseling ini akan membantu pada kecemasan siswa. Nah, bukan hanya pada kecemasan siswa saja, akan tetapi bisa pada permasalahan yang lain. Pada tahap ini kita akan memberikan 2 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama kali ini silahkan kita akan menyaksikan video berikut ini. Baik, berikut ini adalah pertemuan yang pertama, di mana di pertemuan ini kita akan membahas tentang pra-induction. Pra-induction sendiri itu apa? Pra-induction itu adalah membangun hubungan terapeutik antara konselor dan konseli. Nah, di dalam hubungan terapeutik ini kita akan menentukan define mechanism yang ada pada konseli atau klien kita. Berikut menyaksikan video berikut ini. Permisi Bu, selamat siang. Iya, selamat siang Helen. Ayo mari Helen kita duduk. Oke Helen, bagaimana dengan posisi duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu, sudah nyaman. Oke, tapi tampaknya Ibu lihat dari raut wajah kamu sedang kelelahan. Ada apa kegiatan hari ini? Saya baru pulang sekolah sih Bu. Oh, baru pulang sekolah. Lalu mengenai kabar kamu, bagaimana dengan kabar kamu? Gimana ya Bu? Ada apa Helen? Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Gimana ya Bu? Saya tuh susah napas sama saya tuh deg-degan banget. Kalau setiap presentasi, padahal cuma presentasi di kelompok biasa. Ya, Ibu memang perhatikan kamu terlihat sedikit tegang. Coba sekarang kita akan relax dan kamu mungkin bisa mengikuti Ibu ya. Kita tarik nafas pelan-pelan lalu nanti dihembuskan. Oke, ayo kita coba. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Apakah kamu sudah lebih relax? Sudah Bu. Oke, sekarang apa yang kamu takutkan dalam menghadapi presentasi kamu itu? Jadi Bu, setiap kali saya mau presentasi di kelas tuh, setiap malam saya tuh susah tidur karena takut saya salah ngomong waktu presentasi, dan takut juga kalau teman-teman mikir kalau saya itu bodoh. Oh, jadi kamu berpikir dan memiliki perasaan seperti itu. Oke, baik Helen, Ibu dapat memahaminya. Lalu nih, apa yang membuat kamu bisa berpikir seperti itu? Begini Bu, saya dulu waktu kecil waktu SD itu saya pernah tampil pensi di acara sekolah Bu, dan itu tuh mama saya datang buat nonton saya tampil karena di situ kan saya tampilannya jadi kurang maksimal Bu. Nah, mama saya tuh marah Bu sama saya karena saya tuh tampilannya jelek, nggak bagus, kurang maksimal, dan itu tuh mama marahin saya tuh di depan teman-teman Bu. Itu buat saya jadi malu, dan sejak saat itu ya saya jadi kurang percaya diri Bu kalau tampil di depan umum. Ya, Ibu memahami apa yang telah kamu ceritakan tadi. Jadi, karena kamu pernah dikritik oleh mamamu, membuat kamu menjadi dirimu seperti ini sekarang. Iya Bu, mama saya itu orangnya perfeksionis banget dan membuat saya itu selalu salah rasanya. Dan juga saya sering dibanding-bandingkan sama kakak. Ya kakak kan juara terus Bu. Baik, Ibu mulai memahaminya. Lalu Helen, bagaimana perasaan kamu ketika mamamu memberikan kritikan itu kepada kamu? Ya pastinya sedih Bu, tapi ya gimana lagi, saya memilih diem sih. Alhasil itu buat saya tuh jadi nggak percaya diri. Setiap ada presentasi, saya tuh kadang milih bolos aja. Dan ketika saya sering bolos, saya tuh nggak mau harus presentasi lagi kayak gitu Bu. Oke, berarti Ibu menduga nih ya, kalau kamu itu memiliki defense mekanisme atau pertahanan diri kamu itu adalah menghindar, yang dimana kamu seringkali memilih untuk membolos saat presentasi untuk menghindari kecemasan kamu itu. Begitu ya Bu, saya paham. Oke, baik. Jika Helen sudah memahaminya, kalau begitu Ibu akan mengajak kamu untuk melakukan hipnokonseling. Kira-kira kamu bersedia atau tidak? Tapi Bu, hipnokonseling itu apa ya? Saya baru mendengarnya Bu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit ya.
Nah, hipnokonseling itu dapat membantu kita untuk mengakses pikiran bawah sadar kita, untuk mengubah perilaku kita atau merubah pola pikir negatif kita menjadi lebih positif, yang merupakan akar dari permasalahan kita. Oh begitu ya Bu. Bagaimana Helen? Apakah kamu mau mencobanya? Boleh deh Bu. Oke, baik Helen, kita coba ya. Iya Bu. Baik, setelah kita menonton video tadi, maka defense mechanism dari konseli atau klien kita yaitu menghindar. Yang dimana defense mechanism sendiri memiliki artian pertahanan diri atau sistem pertahanan diri. Yang dimana sistem ini membuat klien atau konseli biar tidak diketahui apa yang mereka sembunyikan, seperti itu. Lalu pada tahap berikutnya kita akan melakukan assessment. Di assessment sendiri ini kita akan menentukan hypnosability dari konseli. Tetapi hypnosability adalah kemampuan seseorang untuk mudah terhipnotis atau masuk ke dalam kondisi alam bawah sadar yang lebih dalam. Dari hypnosability ini terbagi menjadi 3. Pertama yang tadi adalah tinggi. Tinggi itu adalah bisa dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap hypnocounseling. Sedangkan yang kedua itu adalah di tahap yang sedang atau moderat. Itu konseling bisa diberikan edukasi. Sedangkan yang ketiga adalah rendah, low, yang dimana bisa diminta untuk pulang karena tidak bisa melakukan konseling atau hypnocounseling. Kemudian untuk menentukan hypnosability-nya, konseling bisa mengikuti beberapa tahap assessment seperti mata yang diberikan lem, dan yang kedua tangan besi, dan yang ketiga balon yang diikat pada tangan. Dari ketiga assessment tersebut akan dilakukan oleh konseling. Maka konseling memiliki hypnosability yang tinggi, berarti konseling bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Berikut adalah videonya, silahkan menyaksikan. Oke, baik Helen, di sini Ibu akan memberikan beberapa asesmen yang nantinya dapat diharapkan untuk membantu kamu dalam perubahan diri menjadi lebih baik ya. Kira-kira apakah kamu bersedia untuk melakukan asesmen yang saya berikan? Bersedia Bu. Oke, kalau bersedia mungkin kita bisa langsung lanjut dulu ya. Iya Bu. Mungkin kamu duduk di sini. Kamu mungkin bisa duduk. Dan kira-kira kamu bersedia tidak melepaskan kacamata kamu agar prosesnya lebih nyaman? Boleh Bu. Tunggu ya. Oke. Oke Helen, di sini Ibu minta izin untuk memegang bahu atau tubuh kamu nantinya. Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Bersedia Bu. Oke. Baik, sekarang Ibu akan melakukan asesmen kecil yang disebut dengan mata yang diberi lem. Sebelum kita mulai, Ibu meminta kamu untuk menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Seperti tadi ya, menarik nafas lalu hembuskan. Mungkin kita bisa coba agar kamu bisa lebih relax. Oke, mungkin tutup mata. Oke, sekarang kita akan relax dengan hembuskan nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas sekali lagi. Dan hembuskan. Apakah kamu sudah relax? Sudah Bu. Oke, sekarang Ibu meminta kamu untuk membayangkan jika Ibu akan mengoleskan sedikit lem imajinasi ini di sekitar area mata kamu, dan kamu bisa merasakan sensasinya. Oke, lem ini akan memberikan sensasi ringan dan membuat mata kamu terasa seperti tertutup rapat dan tidak bisa dibuka sama sekali. Bayangkan bahwa semakin kamu mencoba membukanya, lem ini justru semakin lebih kuat menahan mata kamu hingga sampai tertutup. Oke Helen, sekarang Ibu meminta kamu untuk membayangkan sensasi itu dengan sangat jelas dan biarkan dirimu terbawa oleh imajinasi yang telah kamu bayangkan. Oke Helen, bagus. Tetap sampai situ ya.
Helen, setelah kamu membayangkannya, ibu meminta kamu untuk membuka mata kamu secara perlahan. Nggak bisa, Bu. Oke. Bagus. Sekarang ibu meminta kamu untuk berhenti membayangkan imajinasi yang telah kamu bayangkan. Setelah kamu berhenti membayangkannya, ibu meminta kamu untuk membuka mata kamu secara perlahan. Sekali lagi ibu ulangi, ibu meminta kamu untuk berhenti membayangkan imajinasi itu dan meminta kamu untuk membuka mata kamu secara perlahan. Oke, baik Helen, sekarang kita akan melakukan asesmen berikutnya. Asesmen ini diberi nama dengan tangan besi. Lalu ibu meminta Helen untuk mengangkat tangan satu ke depan, ke lurus gini, sambil mengepalnya. Ini, Bu. Iya, benar sekali Helen. Oke, bagus seperti itu ya. Dan sekarang ibu meminta kamu untuk membayangkan bahwa tangan kamu ini mulai terasa berat seperti besi, seolah-olah seperti besi, keras seperti besi. Oke, dan ibu meminta kamu untuk mendengarkan arahan yang diberikan. Bayangkan tangan kamu berubah menjadi besi yang sangat berat. Semakin kamu mendengarkan suara ibu, tangan kamu akan terasa semakin berat dan kamu harus merasakan kerasnya saat ibu memukul tangan kamu seperti ini. Oke, biarkan diri kamu merasakan sensasi itu ya Helen. Oke, kita mulai saja. Keras seperti besi, kuat seperti besi, keras dan kaku seperti besi. Ibu ulangi sekali lagi. Keras seperti besi, kuat seperti besi, dan keras dan kaku seperti besi. Oke Helen, di sini ibu meminta kamu untuk menegukkan tangan kamu seperti ini. Kita coba saja. Nggak bisa, Bu. Oke, stop Helen. Bagus. Jadi Helen, ibu melihat bahwa kamu memiliki hypnosability yang tinggi. Dan kamu bisa merespon pikiran dan tubuh kamu dengan baik. Oke Helen, karena kamu sudah bisa merespon tubuh dan pikiran kamu, ibu minta kamu untuk berhenti membayangkan bahwa tangan kamu ini keras dan kuat seperti besi. Sekali lagi ibu bilang, ibu minta kamu untuk berhenti membayangkan bahwa tangan kamu ini keras dan kuat seperti besi. Sudah? Jika sudah, ibu minta kamu untuk menurunkan tangan kamu secara perlahan. Oke, bagus sekali ya Helen. Oke Helen, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya atau asesmen terakhir yang diberi nama dengan tangan balon. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ibu meminta kamu untuk rileks terlebih dahulu. Mungkin kita bisa atur nafas lagi. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lebih panjang dan hembuskan. Oke, apakah kamu sudah rileks? Sudah. Oke, jika kamu sudah rileks, tolong tutup mata kamu perlahan dengan meluruskan tangan kamu ke depan dan posisi jempol naik ke atas. Ya. Begini, Bu. Iya, benar sekali Helen, begitu. Oke, sekarang kamu sudah rileks. Kita lanjut saja. Di sini ibu meminta kamu untuk membayangkan ibu akan mengikat sebuah tali pada jari jempol kamu. Bayangkan juga ibu mengikat 5 balon helium yang sangat ringan dan kuat terikat pada jempol kamu. Balon-balon itu mulai menarik jempol kamu ke atas perlahan. Oke. Kamu merasakan tanganmu semakin ringan dan semakin terangkat ke atas. Oke. Sekarang bayangkan lagi ibu mengikatkan tali 10 balon kepada tali dan balon-balon itu membuat tanganmu semakin ringan dan semakin terangkat ke atas. Ingat
biarkan saja apapun yang terjadi, jangan dilawan. Cukup rasakan sensasinya. Oke. Lalu bayangkan ada 100 balon lagi ditambahkan dan diikatkan pada jempol kamu. Bayangkan sekarang ada angin yang berhembus kencang, membuat balon-balon itu bergoyang mengikuti arah angin. Oke, dan tangan kamu ikut tergerak mengikuti arah angin dan balon tersebut. Oke, bayangkan juga ibu akan menambahkan 1 balon besar berwarna merah dan ibu ikatkan kepada jempol kamu. Balon itu semakin kuat dan membuat tangan kamu semakin naik terangkat ke atas. Oke, stop. Ibu meminta kamu sekarang membuka mata secara perlahan. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa kamu memiliki hypnosability yang tinggi. Oke Helen, sekarang ibu meminta kamu untuk berhenti membayangkan dan menurunkan tangan kamu secara perlahan. Sekali lagi ibu ulangi, ibu meminta kamu untuk berhenti membayangkan dan meminta kamu untuk menurunkan tangan kamu secara perlahan. Kita coba. Oke, baik Helen, setelah kita melakukan beberapa asesmen tadi dan ibu melihat bahwa hypnosability kamu itu tinggi dan ibu ingin menyampaikan bahwa kita mungkin akan lakukan proses hypnocounseling pada tahap berikutnya. Apakah minggu depan kamu bersedia? Bersedia kok Bu. Oke, jika kamu bersedia mungkin kita akan bertemu pada minggu depan ya Helen untuk melakukan hypnocounseling pada tahap selanjutnya. Oke Bu. Oke, kira-kira setelah ini kamu mau kegiatan apa? Abis ini saya pulang kok Bu, istirahat. Mau istirahat ya? Oke, mungkin kamu memang bisa cukup istirahat ya. Oke. Lalu Bu, kalau gitu saya pamit pulang. Ya, Bu. Terima kasih ya Helen. Kita akan bertemu minggu depan dan untuk jamnya mungkin bisa menyesuaikan dengan kamu ya. Oke Bu, nanti saya kabari ya Bu. Oke, Terima kasih. hati-hati di jalan ya Helen. Iya Bu. Baik, setelah kita menonton video atau tayangan tadi yang dimana konseli atau klien kita memiliki hypnosability yang tinggi. Dari pencobaan 3 asesmen yang tadi, kalian bisa memilih salah satunya yang dimana cocok atau yang paling mudah kalian lakukan untuk menggunakan terapi hypnocounseling. Sekian dan terima kasih.